Selamat siang. Kali ini saya berada di Kompleks Makam Sultan Hasanuddin yang berada di Kalegoa. Jadi hari ini memang kami sengaja untuk datang ke tempat ini. Selain untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai makam ini, juga bagian dari upaya untuk memberikan satu model baru dalam pembelajaran sejarah kepada mahasiswa jurusan sejarah yang akan datang. Mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu apa-apa saja yang ada di makam ini, Pak? Oh iya, ini namanya memang Kompleks Makam Sultan Hasanuddin, Raja Goa yang ke-16 yang tersohor dan juga pahlawan nasional. Ada banyak hal yang kita bisa dapatkan di Kompleks Makam Sultan Hasanuddin ini. Pertama mungkin ini adalah satu tempat itu yang kita sebut dengan batu pelantikan. Jadi biasanya raja-raja dulu konon dalam beberapa hal raja yang akan dilantik akan datang ke sini pada awalnya ya. Dan di dalam kompleks makam ini tidak semua raja-raja Goa yang ada di dalamnya. Bahkan ada beberapa makam itu yang belum diketahui siapa namanya. Ya, karena memang tidak mudah untuk menentukan. Anda mungkin tahu sejarah ya, jadi harus ada bukti-bukti yang kuat untuk menentukan ini makam siapa. Ya, gempa bumi, kerusuhan, dan juga pencurian barang-barang antik biasanya juga itu membuat ada makam yang seharusnya ketahuan tapi kemudian tidak diketahui. Dan di dalam kompleks makam ini memang ada beberapa raja yang tidak diketahui, tapi bukan semua raja yang ada di dalam kompleks ini. Kompleks ini mungkin dinamakan Makam Sultan Hasanuddin karena kita tahu bahwa sosok Sultan Hasanuddin ya pahlawan yang kita kagumi memang begitu keras melawan VOC ketika itu, dan itu kita tandai karena dia gagal, akhirnya dia mengundurkan diri untuk menjadi raja kemudian. Dia rasa bertanggung jawab untuk itu, mungkin pelanjutnya akan dapat memperjuangkan kembali kemerdekaan ataupun melawan Belanda, melawan VOC ya. Oke, baik Pak, mungkin kita bisa lihat lebih dekat lagi ke makam-makam di dalam ini. Oke, Bapak bisa tunjukkan. Oke. Baik, kita ke sana. Ya. Oke, baik Budi, sebelum kita Bapak bisa menjelaskan beberapa hal, kita ketemu dulu penjaga kompleks makam ini untuk kemudian kita mungkin dapat informasi Pak mengenai gambaran secara umum mengenai kompleks makam. Ya, insyaallah. Mungkin Bapak bisa sedikit memberikan gambaran mengenai. Kalau untuk kompleks makam pahlawan nasional Sultan Hasanuddin ini terletak di Kabupaten Goa, Kecamatan Somboopu, Kelurahan Katangka. Dan jalannya Jalan Pelantikan. Yang disebut dengan Kalegoa ini juga ya? Yang disebut dengan Kalegoa ini juga. Dan disinilah awal mula istana kerajaan Goa itu ada, namanya Istana Tamalate. Ya. Dan kawasan kompleks makam Sultan Hasanuddin ini terdapat beberapa makam. Selain pahlawan nasional kita, ada makam ayahnya, kakeknya, paman kakeknya, buyutnya, dan juga anak-anak dari Sultan Hasanuddin sendiri. Oh ya. Dan area kompleks makam Sultan Hasanuddin ini dibawa kendali dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Gitu. Sepertinya kan tidak semua diketahui makam-makamnya. Ada beberapa yang tidak diketahui namanya. Jadi di sini selain raja-raja Goa yang dimakamkan, 8 raja Goa, ada juga makam dari keluarga-keluarga beliau. Tapi untuk nama beliau itu belum kami ketahui semuanya. Tetapi di dalam konteks kompleks makam ini terdapat 26 makam. Oh, 26 makam ya. Keseluruhan 8 makam raja. Salah satunya ada Raja Talo ke-6, yaitu Imal Lingkaan dan Manyondri Karang Katangka, Sultan Abdullah Awalul Islam.
sepertinya saya melihat ada makam yang kayak kubah di sana itu ya. Iya. Itu kayak kubah di sana itu. Jadi makam yang berbentuk bangunan kubah yang ada di depan itu adalah makam Raja Goa yang ke-11. Yang namanya Itaji Barani Dai Marompa Karendata Tunibatta. Belum ada gelar sultannya pada saat itu. Ya. Karena beliau konteksnya di zaman itu di tahun 1565 itu belum ada agama yang masuk di kerajaan Goa, khususnya agama Islam pada saat itu. Ya. Karena agama Islam itu tahun 1605 baru. Ya betul. Kalau untuk konteks agama Islam di kerajaan Goa sudah resmi menjadi agama kerajaan Goa pada saat itu yang seperti dikatakan Bapak bahwa 1605. Tetapi sebelum itu Islam sudah ada di kerajaan Goa. Itu tahun 1603. Tepat berdirinya masjid tertua di Sulawesi Selatan. Dan yang pertama memeluk agama Islam untuk konteks kerajaan Goa adalah Imam Ngarangi dan Mandra. Dia Karang Lakium Sultan Alauddin, Raja Goa ke-14, kakek dari Sultan Hasanuddin. Kalau untuk di kerajaan Talok sendiri yang pertama masuk Islam yaitu yang saya sebutkan tadi Malingka Andai Manyondri Karang Katangka Sultan Abdullah awalul Islam. Jadi dua raja inilah yang bersamaan masuk Islam pada saat itu. Tetapi kalau konteks untuk pertama sekali kemungkinan besar itu adalah Raja Talok ke-6 kalau kita berbicara keseluruhan. Kalau kita lihat ada meriam di sana ya. Iya, ada meriam di sana. Meriam itu jadi meriam ini di masa lalu terdapat di area Masjid Tua Katangka. Jadi setelah ditemukan di sana, dibawa disatukan di tempat ini. Untuk kapasitas meriam tersebut ada dua versi. Ada yang mengatakan bahwa meriam tersebut di masa lalu dijadikan pertanda bahwa dibunyikan 7 kali pada saat mau masuk bulan Ramadan. Itu konteks pertama. Untuk konteks yang kedua bahwa meriam itu adalah salah satu alat perang kerajaan Goa di masa lalu. Allahu alam. Kita tidak tahu persis apa yang mana di mana kebenaran meriam tersebut. Oke, kembali ke kita melihat pada patung ini ya. Ini tahun berapa baru ada ini? Ini 2005. 2005 nih. Saya pasang ini patung. Ini patung kenang-kenangan dari mantan Kajari Goa Abdul Hamid, sarjana hukum yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kajari Kabupaten Goa. Itu. Jadi kami juru pelihara Kompleks Makam Sultan Hasanuddin ini, kami yang pasang ini. Itu tahun 2005. Cuma tanggalnya saya belum tahu persis. Iya, tapi tahun 2005 ya. Tahun 2005. 2005. Oke, baik, terima kasih gambarannya. Nanti kami mau khusus jalan-jalan. Oh, siap. Terima kasih. Terutama mengenai 8 raja-raja itu. Siap. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke Pak, dari penjelasan tadi di segmen sebelumnya ada beberapa sedikit penjelasan tentang ada tokoh-tokoh atau raja-raja yang dimakamkan di sini. Mungkin Bapak bisa jelaskan tokoh-tokoh tersebut atau raja-raja tersebut yang dimakamkan di sini? Ya, jadi ada 8 raja ya, 8 raja, 7 raja Goa, 1 raja Talok. Raja Talok ini dia waktu itu bertindak ataupun diangkat menjadi Perdana Menteri Kerajaan Goa. Dan sebelum Raja Goa
kakek dari Sultan Hasanuddin itu menduduki tahta, sebenarnya ini Raja Talok yang memegang dulu untuk sementara, karena waktu itu Raja Goa belum cukup umur. Jadi kalau orang bertanya misalnya umur berapa seseorang raja itu dianggap boleh menjalankan kekuasaannya, itu tidak ada catatan yang pasti. Tapi beberapa data yang saya dapatkan dari hasil bacaan beberapa sumber-sumber primer itu sepertinya di umur 15 tahun. Mungkin setelah Aki balik ya orang itu. Jadi ada 8 raja, 1 Raja Talok dan 7 Raja Goa. Dan Raja Goa ini termasuk Raja Goa yang pertama menerima agama Islam. Itulah yang kemudian menjadi nama Universitas Islam Negeri Alauddin. Nah, itu mungkin diambil dari situ. Ada satu makam sebelum Islam, yaitu yang di belakang ini. Ini Raja Goa yang ke-11. I Taji Barani namanya. Raja ini wafat ketika berperang melawan kerajaan Bone. Ya. Ketika mayatnya diangkut, diusung ke goa, ada tidak salah banyak orang yang mengusungnya, tentu bergantian. Salah seorang yang mengusung itu ada kuburannya di depannya. Oh iya, Pak. Ya. Jadi dulu timbul kekhawatiran apa yang akan terjadi kemudian ketika mayat dari Raja Goa I Taji Barani ini, yang sementara orang mengatakan juga ada menyebut namanya I Tanjak Barani ini, bagaimana reaksi penduduk Goa atau istana kerajaan Goa. Dalam beberapa catatan kita bisa juga panggil apa reaksi dari istana kerajaan Makassar misalnya. Mereka khawatir ya, tapi Raja Bone mengatakan mayat ini harus diusung. Jadi salah seorang yang ada kuburannya itu, dia tidak mau pulang ke Bone lagi. Karena apa? Dia diperlakukan dengan sangat baik, di luar dari perkiraannya, sehingga dia mengatakan, di mana saja saya bisa hidup, biarlah saya hidup di Makassar juga, di Goa juga, sampai dia meninggal. Itulah kuburannya. Jadi itu. Sementara ada beberapa memang nisan yang kita tidak tahu siapa namanya. Mungkin saja ada di antaranya juga Raja Goa, tapi tidak diketahui ya. Seperti penjelasan tadi bahwa di sini juga termasuk buyut dari Sultan Hasanuddin ya, dimakamkan. Raja Goa yang ke-14, 15, 16, 17, 18 dan 19. Yang ke-20 itu Raja Goa bukan di sini makamnya. Makamnya ada di kompleks makam Arung Palaka. Kenapa bisa? Karena Raja Goa yang ke-20 ini ibunya itu adalah orang istana kerajaan Goa, anak Sultan Abdul Jalil. Tapi bapaknya adalah Raja Bone. Karena itu makamnya itu terdapat di belakang makam Arung Palaka. Di Goa dia dikenal dengan nama julukan Karaing Anak Moncong. Dan dia ini punya banyak keturunan, baik di Goa maupun di Talok. Ya. Jadi itu gambaran sedikit mengenai beberapa makam yang ada di tempat ini. Ada lagi pertanyaan saya, Pak. Saya penasaran tentang ayah dari Sultan Hasanuddin ini. Ya. Di makamnya dituliskan bahwa beliau atau ayah Sultan Hasanuddin meninggal di tahun 1653. Sedangkan Sultan Hasanuddin menjadi raja di tahun 1652. Apakah Sultan Hasanuddin diangkat menjadi raja sebelum ayahnya meninggal? Bisa Bapak jelaskan? Ya, jadi kalau kita mencoba melihat raja-raja Goa sebelumnya, itu kebanyakannya, hampir semuanya, kecuali satu Raja Goa yang ke-13,
yang Tuni Pasuru yang dikeluarkan itu karena pemerintah dengan tidak bijaksana. Raja itu meninggal baru digantikan. Jadi kalau tertera di situ 1652 Sultan Hasanuddin menjadi raja, ya tidak salah kalau kau mengatakan dia menjadi raja sebelum ayahnya meninggal. Tapi ada kemungkinan papan nama istilahnya kalau kita anggap itu yang salah tertulis. Ya seharusnya dia ditulis 1653 Sultan Hasanuddin menjadi raja. Karena dalam catatan harian raja-raja Goa saja itu memang dikatakan bahwa Sultan Hasanuddin naik tahta 1653. Dan juga kalau kita merujuk pada buku Andaya ya The Heritage of Arun Palaka itu memang menjelaskan di situ bahwa Sultan Hasanuddin itu diangkat menjadi raja 1653. Jadi ada kemungkinan papan nama itu yang salah ketik ya, salah tulis ya. Sama dengan misalnya di makam Syekh Yusuf. Di makam Syekh Yusuf juga itu bertentangan sekali dengan apa data-data sejarah yang ada. Yang di papan nama itu Syekh Yusuf lahir terlalu muda dibandingkan sebenarnya pada tahun yang sebenarnya. Mungkin menurut saya itu harus segera diganti ya, karena kita punya sumber untuk mengganti itu, bukan kita mengganti seenaknya saja. Ya. Tapi kalau kita pasang yang salah begitu terus, ya apa gunanya orang mengkaji sejarah? Ya kalau yang salah tetap menjadi salah barangkali. Itu mungkin saya bisa jelaskan mengenai kapan Sultan Hasanuddin menjadi raja. Ya. Saya juga sempat tadi sedikit kaget membaca itu bahwa dikatakan menjadi raja 1652. Seharusnya 1653. Ya begitulah barangkali Budi. Kita sudah keliling di kompleks makam Sultan Hasanuddin. Dan kebetulan kita ya seperti yang dari awal kita masuk, kita melihat batu pelantikan. Nah ini juga batu pelantikan di belakang kita. Mungkin sebaiknya perjalanan kita dan penjelasan mengenai makam ini kita masukkan juga ke dalam YouTube kita ya, agar mereka ingin berkunjung ke makam Sultan Hasanuddin ini boleh membuka YouTube kita dulu sebelum mereka datang ke sini, sehingga mereka datang tidak dengan kepala kosong, tapi dia juga sudah punya gambaran sedikit mengenai kompleks makam Sultan Hasanuddin. Dan buat teman-teman yang ingin lebih tahu mengenai tentang sejarah, bisa subscribe channel ini, jangan lupa share and comment. Mungkin di next episode kita akan datangi lagi situs-situs sejarah yang ada di kita nanti akan datangi mungkin kompleks makam raja-raja Tallo. Ya kita mungkin juga boleh pergi ke makam Pangeran Diponegoro. Dan juga mungkin satu tempat yaitu Benteng Sumbopu. Mungkin untuk kita mendapatkan sedikit penjelasan mengenai kenapa Benteng Sumbopu yang dulu menjadi tempat pemukiman raja dan bangsawan sekarang menjadi demikian bentuknya. Mungkin kita bisa ketemu pada episode berikutnya. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya kawan-kawan.